Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, akhwan wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini. Dan di dalam pertemuan ini langsung saja materi yang akan kita sampaikan kepada para jemaah, saudara-saudariku, para pemuda dan pemudi, kaum muslimin dan muslimat. Materi yang akan kita utarakan berkaitan dengan al-hirs autumu dalam bahasa Arabnya, yaitu al-farqu bainal hirsi wat tumu. Semangat ataukah ambisi? Begitu ya. Semangat ataukah sedang berambisi? Karena sesungguhnya semangat al-hirs ini dianjurkan di dalam Islam. Akan tetapi at-tamih ataupun at-tumu, ambisi dalam bahasa Indonesianya atau ambisius, ini biasanya didorong oleh hawa nafsu, ditunggangi oleh syahwat ataupun hawa nafsu. Nah, terkadang seseorang kurang bisa membedakan apakah dia sedang bersemangat ataukah dia sedang berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang intinya itu dibalut ataupun dikemas dengan nama cita-cita, begitu ya, dengan nama cita-cita. Maka di sini saya sebutkan nanti beberapa penjelasan yang berkaitan dengan ini, sehingga mudah-mudahan bisa lebih jelas bagi kita semua apakah kita sedang bersemangat karena kita dianjurkan untuk bersemangat, ataukah kita sedang memiliki sikap ambisi, betul-betul di dalam mencapai sesuatu. Sehingga judul yang kita angkat adalah semangat atau ambisi. Yang pertama langsung saja bisa dilihat di layar. Yang pertama, seorang muslim ataupun muslimah yang beriman kepada Allah Ta'ala adalah seorang yang memiliki semangat dalam hidupnya. Dan ini diantara tanda peningkatan kekuatan imannya. Jadi semangat itu diantara tanda imannya itu sedang meningkat. Ya, seorang yang punya semangat itu sebagai satu tanda bahwasanya keimanannya, kadar keimanannya sedang meningkat. Itulah semangat, al-hirs dalam bahasa Arab, al-hirs. Yang kedua, adapun ambisi ataupun at-tamah, at-tumu ataupun at-tamih, adapun ambisi yaitu seseorang merupakan tanda kelabilan jiwanya yang tidak bisa ia kendalikan. Itu ambisi. Ambisi itu satu tanda bahwasanya dia itu seorang yang labil dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga dia berambisi. Baik, ya. Kemudian langsung kita jelaskan poin yang pertama tadi. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala adalah seorang yang memiliki semangat dalam hidupnya. Dan ini diantara tanda peningkatan kekuatan imannya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawwi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun ihris. Ini dia, ihris, al-hirs. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Jadi mohon maaf ini saya enggak sempat terjemahkan ya karena baru tadi saya susun. Jadi biar hadisnya saja, nanti terjemahannya bisa ditulis langsung. Nah, Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawi, itu bisa dilihat ya, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, maksudnya kuat keimanannya di sini. Bukan
bukan kuat tenaganya saja. Karena kata Rasulullah, ya, yang namanya kuat itu bukanlah seorang mampu membanting lawannya gitu ya, bukan kuat itu yang dimaksud. Kekuatan itu seorang mampu menahan ya amarahnya di saat-saat dia terdorong untuk marah. Itulah orang yang kuat di dalam Islam. Nah, al-mu'minul qawi kata Rasulullah, seorang mukmin yang kuat khairun, ini jelas lebih baik. Wa ahabbu ilallah, jadi dua disebutkan oleh Rasulullah. Jadi mukmin yang kuat keimanannya itu lebih baik di sisi Allah, bukan hanya sebatas di sisi manusia, bukan hanya sebatas menurut pandangan manusia. Tapi di sisi Allah seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada siapa? Bukan daripada orang kafir, tapi minal mu'minid dhaif. Lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah seorang mukmin yang kuat, ini lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai daripada seorang mukmin yang dhaif. Seorang yang mukmin yang dhaif imannya, dhaiful iman. Bukan yang dhaif yang lemah di sini, yang miskin. Karena memang dalam bahasa lain dhaif atau du'afa jamaknya itu bisa dimaknai orang-orang yang miskin. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, mukmin yang kuat imannya lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Tapi walaupun demikian, kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghargai keimanan hamba-hambanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan para hamba-hambanya. Walaupun keimanannya hanya seberat zarrah, ya, misqala zarrah, sekecil apapun, yang penting dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah nanti akan mengukurnya, maka Allah akan menghargainya dan akan menjanjikan dia masuk ke dalam surga. Walaupun dia harus digodok-godok di dalam neraka, gitu ya. Ataupun dengan masyiah, dengan kehendaknya Allah memaafkan dia dan masukkan dia ke dalam surga. Karena memang ada sebagian kalangan, sebagian sekte menganggap bahwasanya sedikit saja seorang melakukan dosa, sedikit saja seorang melakukan kesalahan di dalam Islam maka batal imannya. Ini sebuah ya akidah atau keyakinan yang tidak tepat. Karena kita dapati juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang walaupun imannya seberat zarrah. Makanya sering disebut dalam Al-Qur'an atau dalam hadis sering disebutkan itu iman misqala zarrah. Ya, seberat zarrah atau seberat biji sawi. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan, karena yang namanya masih ada keimanan, ini dihargai di sisi Allah. Nabi SAW melanjutkan sabdanya setelah menyebutkan mukmin qawi wa mukminud dhaif. Wa fi kullin khairun. Ya, dalam hadis bisa dilihat di sana, wa fi kullin khairun. Jadi masing-masing orang-orang beriman itu ada kebaikannya, walaupun dia memiliki iman yang lemah, tetap ada kebaikannya. Ataupun di dalam surat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf, ya, di sana Allah taala berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun." Jadi wa likullin darajat, masing-masing orang ataupun masing-masing orang beriman akan memiliki derajat yang akan dia tempati sesuai dengan kekuatan imannya dan kesempurnaan amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nantinya. Nah, kita lanjutkan hadis ini. Wa fi kullin khairun kata Rasulullah. Dan masing-masing orang mukmin itu ada kebaikannya, sekecil dan serendah apapun imannya. Makanya Rasulullah SAW memberikan anjuran, memberikan motivasi. Apa kata Rasulullah? Ihris ala ma yanfa'uka. Al-hirs. Jadi semangatlah engkau untuk menggapai dan mendapatkan apa saja yang bermanfaat bagimu. Jadi apa saja yang bermanfaat bagi kita, baik itu manfaatnya yang sifatnya duniawiyah, terlebih lagi yang berkaitan dengan ukhrawi. Jadi kita harus semangat untuk mencapai dan menggapai cita-cita kita, baik itu yang sifatnya cita-citanya duniawi ataupun yang terlebih lagi yang sifatnya ukhrawi. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk semangat. Jadi poin yang pertama ini, semangat itu diperintahkan. Beda dengan berambisi, kan gitu ya. Nanti beda dengan berambisi. Ihris ala ma yanfa'uka. Ini nafa', hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Karena sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam Islam itu dilarang. Kan gitu ya. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu dilarang. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya keislaman seseorang dia mampu meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya.
Kalau nggak ada manfaatnya dalam Islam itu diberitakan untuk ditinggalkan. Ya, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dari waktu yang kita miliki. Ketika kita ditanya tentang waktu kita, ternyata kita jawab, kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kan rugi, begitu ya, rugi. Sementara waktu ini bisa berpotensi untuk mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Ihris ala ma yanfa'uka, ini pertama, semangat kata Rasulullah. Tapi setelah itu Rasulullah langsung menggandengkan dengan isti'anah. Wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, isti'anah. Dan ini kita ulang-ulang di dalam sholat kita. Bahkan minimalnya kita 17 kali meminta isti'anah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami beribadah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Nah, Rasulullah memerintahkan kita semangat. Itu yang pertama, kalian harus semangat. Seorang muslim itu adalah seorang yang memiliki hirs, semangat, tapi tetap ya isti'anah kepada Allah. Jangan hanya sebatas semangat saja, karena orang yang semangat aja namun tidak meminta pertolongan kepada Allah, nah ini di sini dia sulit membedakan apakah dia semangat atau dia sedang berambisi. Karena dia tidak minta pertolongan, karena biasanya orang yang berambisi akan menyeret dia kepada kesombongan. Tapi orang yang semangat, dia tidak akan terseret pada kesombongan. Kenapa? Karena dia senantiasa minta tolong kepada Allah dan dia menyadari bahwasanya pada dirinya begitu banyak kekurangan. Dia banyak kekurangan. Orang yang mengetahui, yang sadar diri kan gitu ya, tahu diri dia itu orang lemah, dia akan banyak minta tolong. Tapi yang lebih dia utamakan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menggandengkan, setelah Rasulullah memotivasi kita, semangatlah kalian, semangat. Tapi tetap minta tolong kepada Allah. Mintalah tolong kepadanya. Kemudian kalimat yang ketiga kata Rasulullah, wala ta'jiz. Wala ta'jiz, al-ajaz itu kalau dalam istilah kedokteran dalam bahasa Arab, al-ajiz itu artinya mohon maaf, impoten kan gitu ya. Iya, itu kalau istilah kedokteran. Tapi yang dimaksud di sini adalah malas. Ya, pemalas, wala ta'jiz, malas. Tidak mau berusaha, pemalas. Karena Islam itu bukanlah agama yang mengajarkan penganutnya untuk malas-malasan dan tidak pula terlalu ambisius, tapi tetap semangat, minta pertolongan dan jangan sampai malas, putus asa. Al-ajiz itu bisa malas, kemudian putus asa, paling-paling juga nggak dapat kan gitu ya. Belum diusahakan, paling-paling juga berapa, paling-paling nilainya nanti ya 5 juga kan gitu ya. Paling-paling juga nanti nggak lulus tanpa ada usaha kan gitu. Jadi tidak seperti itu. Islam memerintahkan kita untuk semangat, kemudian mintalah tolong terus kepada Allah dan jangan malas. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya semangat al-hirs itu diperintahkan. Nah, adapun yang kedua, adapun ambisi seseorang merupakan tanda kelabilan jiwanya. Yang kedua, yang tidak bisa ia kendalikan, ini ambisi atau tomo itu satu kelabilan jiwa. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia mengira dirinya adalah seorang yang bersemangat, padahal hanya sebatas mengikuti dorongan nafsunya. Dan biasanya ya, tidak harus dipastikan, ambisi itu berujung pada kesombongan, seperti yang sudah kita singgung tadi di awal. Jika ia berhasil, dia akan sombong. Biasanya itu ambisi, orang berambisi ya terhadap cita-cita yang dia inginkan. Dan jika dia gagal, putus asa jika dia gagal. Dan biasanya begitu ya, orang yang berambisi kalau dia gagal itu putus asa. Nah, ada satu contoh yang bisa kita bawakan di sini yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicantumkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita langsung terjemahkan saja begitu ya, karena coba saya terjemahkan. Nah, Abu Hurairah mengatakan anna Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, bahwasanya Nabi Allah yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, ya kita kenal siapa Nabi Sulaiman, ya Sulaiman bin Daud, anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ya, kana lahu sittuna imra'ah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam punya 60 orang istri. Ini syariat terdahulu, begitu ya. Jadi punya 60 orang istri. Dalam riwayat yang lain disebutkan 70 orang istri, sab'ina marrah. Dalam riwayat yang lain disebutkan tis'ina marrah, tis'ina imra'ah. Ya, sab'ina imra'ah. Dalam riwayat disebutkan tis'ina imra'ah, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 90, bahkan ada yang mengatakan tis'ah wa tis'ina imra'ah, 99, bahkan ada yang mengatakan mi'at imra'ah, 100 istrinya. Tapi ini syariatnya Nabi Sulaiman ya alaihissalam. Ada sebagian ulama menjelaskan yang benar, yang paling tepat adalah 100. Ya, istri Nabi Sulaiman itu 100, akan tetapi
60 orang dari kalangan wanita yang merdeka dan selebihnya budak. Nah demikian. Ya, jadi diceritakan bahwasanya Nabi Sulaiman memiliki sampai 100 orang istri. Nah satu saat dia berazam, bahkan sampai bersumpah. Lihat kalimatnya. Faqala, apa kata Nabi Sulaiman? La atufanna lailata ala nisa'i. Ya, sungguh demi Allah, dia bersumpah, sampai bersumpah ini. Saking berambisinya kan gitu ya. Demi Allah, saya akan menggilir istri-istri saya dalam waktu semalam. 100 orang istri. Masya Allah, karena semudah-mudah gitu ya. Jadi demi Allah katanya, saya akan menggilir istri-istri saya dalam waktu 1 malam. Padahal istrinya 100 orang. Dan apa ambisinya? Ya, ambisi dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mengatakan, "Faltahmilna kullu imro'atin waltalidna farisan yuqatilu fi sabilillah." Ini katanya. Kenapa? Karena nanti dari setiap orang istri, dari masing-masing istri atau dari satu istri akan melahirkan seorang yang gagah yang akan berjihad di jalan Allah. Ya, jadi 1 malam 100 kan begitu ya, bisa 100 anak kan begitu ya. Nah, maka faqala lahu sahibuhu awil malaku, maka berkatalah sahabatnya, yang dimaksud sahabatnya di sini adalah malaikat yang mengatakan kepadanya, "Qul insyaallah." Ya Sulaiman, ucapkan insyaallah. Nah, orang yang berambisi ini biasanya lupa mengingat Allah, tapi orang yang semangat dia ingat Allah karena dia minta tolong kepada Allah. Lihat hadis yang pertama tadi. Rasulullah mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Semangat tapi tetap minta tolong. Tapi lihat ini yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan, demi Allah saya akan gilir istri saya yang 100 itu dalam 1 malam, supaya masing-masing istri melahirkan 1 orang mujahid yang akan berjihad di jalan Allah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang mengatakan, katakan insyaallah, karena kalimat insyaallah menunjukkan minta pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqul wa nusiya, dia pun tidak mengatakannya dan dia dilupakan dengan ucapan itu. Fatawafa ala nisaihi, maka dia pun menggilir istri-istrinya dalam waktu 1 malam. Fama waladat minhunna illa imra'ah atau imra'atun wahidatun waladat syaqqulam. Maka tidak ada seorang istri pun dari istri-istri yang melahirkan anak kecuali 1 orang istri aja. Jadi cuma 1 yang melahirkan anak dari ya 100 istri yang dia gilir dalam satu malam tadi. Nah, jadi Rasulullah SAW pun bersabda, qala Nabiullah SAW, "Lau kana Sulaiman istasna la hamalat kulla imra'atin minhunna fawaladat farisan yuqatilu fi sabilillah." Ini yang pertama kata Rasulullah. Kalaulah seandainya Nabi Sulaiman itu melakukan istisna, atau istisna ya. Istisna itu begini, misalnya ada 100, dia katakan, kalaulah seandainya demi Allah 1 orang istriku saja dari 100 itu bisa melahirkan seorang mujahid, ini lebih berharga. Ini namanya istisna. Nah, orang yang ambisi itu dia katakan 100 bisa mengeluarkan mujahid di jalan Allah. Nah, kalaulah seandainya Sulaiman pada saat itu istisna, mengucapkan kalimat istisna, paham kalimat istisna ya? Jadi yang hanya dikecualikan 1. Justru yang seperti ini akan menyebabkan 100-nya melahirkan kata Rasulullah SAW. Kalau seandainya Sulaiman mengatakan demikian, nah ini dia. Jadi di antara tanda-tanda orang yang berambisi itu biasanya menggebu-gebu dan menginginkan semuanya berhasil. Tapi orang yang semangat, minimalnya dia mengatakan 1 saja yang bisa ini, alhamdulillah, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Misalnya 100 soal, begitu ya, 1 saja yang benar nih, alhamdulillah. Ya begitu ya, 1 saja benar. Tapi tetap usaha gitu ya, semangat untuk menjawabnya. Cuma jangan ini 100 ini sudah gitu ya, 100 ini saya bakal orang yang paling nomor 1 di sekolah ini ya, itu tidak bisa. Ini ambisi kelihatan. Tapi 1 saja alhamdulillah. Ya, ini bisa menjadikan saya menjadi orang yang insyaallah ya pintarlah, dikatakan sukses walaupun 1 dari 100 pertanyaan. Nah, demikian. Nah, kemudian sabda Nabi SAW yang berikutnya, dia pun bersabda, "Lau qala insyaallah," kalau seandainya Sulaiman berkata insyaallah, lam yahnath, ya, niscaya dia tidak akan melanggar sumpahnya, karena dia tadi di awal bersumpah. Ya, dia bersumpah, akhirnya dia harus membayar kafarah sumpah. Kenapa? Karena yang lahir cuma 1.
Nah, kebiasaan orang-orang yang ambisi itu bicaranya kan gitu ya, nggak terkontrol, makanya dia labil. Ya, biasanya orang ambisi itu asal aja ngomong gitu, kita akan menguasai semuanya, kan gitu ya, padahal nggak ada seperti itu, tidak bisa seperti itu. Ini kelihatan ambisi itu akan menyebabkan kalimatnya juga tidak karuan, biasanya seperti itu. Ya, kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah, niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki dan insya Allah dia bisa mengeluarkan para mujahid-mujahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tanda-tanda Anda bersemangat dalam mencapai cita-cita dan bukan berambisi. Jadi ada dua hal yang bisa kita sampaikan, yang bisa saya intisarikan dari beberapa penjelasan para ahli ulama. Di antara tanda-tanda bahwasanya kita itu bersemangat dalam mencapai cita-cita bukan berambisi. Yang pertama, menginginkan dari pekerjaan tersebut ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan kebahagiaan di akhirat, bukan mencari popularitas, ketenaran di dunia ataupun kedudukan di dunia dan perhiasannya. Karena ambisi inilah yang telah dihembuskan iblis kepada Adam dan Hawa. Ya, jadi di antara tanda Anda itu bersemangat dalam mencapai cita-cita, yang Anda inginkan dari aktivitas Anda itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan proses saja. Apa yang kita lakukan, Anda bekerja, Anda sekolah, Anda belajar, Anda berjalan kaki ataupun kemana, kalau memang niatnya dan tujuannya untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ini menunjukkan kita ini orang yang semangat, bukan orang yang berambisi. Tapi orang-orang yang berambisi itu kelihatan tujuannya itu duniawi, gak ada sedikit pun terpikir untuk negeri akhirat, begitu ya. Dan yang dia inginkan biasanya orang yang berambisi hanyalah popularitas, tenar di tengah-tengah orang, ataupun mendapatkan kedudukan ataupun perhiasan-perhiasan dunia. Nah, ambisi inilah yang telah dihembuskan iblis kepada Adam dan Hawa. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Yang kedua di antara tandanya yaitu meyakini bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengobservasi pekerjaannya, ya, yang langsung menyelidikinya. Jadi dia yakini, kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan menyidik, begitu ya, akan meneliti, mengawasi pekerjaan kita dan aktivitas kita. Dan nanti dialah yang akan menanyai kita, yang menginterogasi kita, menginterogasi amal-amal kita pada hari kiamat. Ini harus kita yakini bahwasanya kita senantiasa diselidiki dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penjelasannya, yang pertama tadi tandanya bahwasanya dia itu orang yang bersemangat dalam mencapai cita-cita bukan ambisi, bahwasanya dia menginginkan dari pekerjaan tersebut ketakwaan kepada Allah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi orang yang semangat itu jelas dia adalah orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di negeri akhirat, negeri yang abadi, sementara dunia ini penuh dengan kefanaan. Tidak kita dapati dari masa Adam sampai hari ini ada yang kekal abadi di dunia, itu tidak ada. Semuanya akan mengalami kebinasaan, kan gitu ya. Jadi masing-masing semua ada ajalnya masing-masing. Maka orang yang punya semangat, ya, dia semangat untuk mencapai negeri akhirat, sehingga di dunia dia berusaha untuk mencapai ketakwaan yang paling sempurna. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat atqakum, ya, sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Qasas ayat yang ke-83. Allah Ta'ala berfirman, tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Untuk siapa? Naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibah lil muttaqin. Jadi negeri akhirat itu memang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi ini, bukan ingin mencari ketinggian di muka bumi ini, bukan ingin menjadi orang-orang yang menyombongkan diri. Seperti yang kita sebutkan di awal, ambisi itu biasanya menyeret kepada kesombongan, dan bukan pula untuk orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, orang-orang yang berambisius itu biasanya kan akan menghalalkan segala cara, biasanya seperti itu. Akhirnya dia berbuat kerusakan. Adapun orang bersemangat, dia minta tolong kepada Allah, dan dia pun akan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak pantas dia lakukan. Dia tidak akan berbuat curang, tapi dia akan berlaku jujur. Orang yang ambisi tidak seperti itu. Ya, dia akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wal akibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kita sebutkan di awal, tanda-tanda orang bersemangat, dia inginkan dari aktivitas dan pekerjaannya itu adalah ketakwaan di dunia, dan dia mengharapkan kebahagiaan di negeri akhirat.
ambisi yang telah dihembuskan iblis kepada Adam dan Hawa. Lihat surat Toha ayat 120. Apa yang pernah dibisikkan oleh iblis kepada Adam, ya, dan Hawa. Terutama kepada Adam di sini dalam ayat ini. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Ini dia ambisi yang telah dibisikkan oleh iblis kepada Adam. Hai Adam, maukah aku tunjukkan, saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian. Jadi bukan buah khuldi ya. Khuldi dalam bahasa Arab itu keabadian artinya. Khalidin, khuld, kekal. Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian? Ya, ini pohon yang mana keduanya dilarang untuk mendekati, bukan makan gitu ya, tapi dekati saja sudah dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Jadi dekati saja dilarang, kan gitu ya. Dekati saja dilarang, apalagi sampai mengambil buahnya dan memakannya. Tapi lihat apa kata iblis. Ya, dia bisikan satu ambisi. Mau enggak kamu saya tunjukkan kepada pohon keabadian? Nah, kalau kamu makan itu kamu abadi. Wa mulkin la yabla, dan maukah kamu saya tunjukkan kepada kerajaan yang tidak akan binasa? Ya, jadi ini iblis itu ataupun bala tentaranya syaitan suka membisik-bisikkan kepada manusia ya perkara-perkara dunia. Sehingga ya seorang yang berambisi itu biasanya dia ya tujuannya sifatnya itu tujuannya dunia. Ambisi biasanya bersifat tujuan dunia saja. Ya, jadi hati-hati dengan ambisi, kalau gitu ya, karena ambisi itu akan justru dia akan mengalami kegagalan nantinya. Kalaupun dia mendapati, itu akan menyebabkan dia nanti kepada sikap-sikap yang tidak baik seperti kesombongan ataupun berlaku curang dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, di antara tandanya tadi meyakini bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengawasi dia, ya, yang akan mendidik dia, mengobservasi dia, pekerjaan-pekerjaannya dan aktivitasnya, dan akan menginterogasi amalnya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, ya, bekerjalah kamu. Silakan kalian bekerja, beramal, beraktivitaslah. Dan siapa yang pertama kali melihat amal kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya fokus kita, perhatian kita kepada Allah yang pertama sekali, baru kepada manusia. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Tapi yang pertama sekali kita meyakini bahwasanya Allah lah yang senantiasa melihat pekerjaan kita. Jadi kalau seorang sudah merasa Allah yang memperhatikan pekerjaannya, maka ini akan lebih mudah baginya untuk mengikhlaskan amal itu, dan lebih mudah baginya untuk dia merevisi ataupun memperbaiki kualitas pekerjaannya kalaupun dia mendapati satu kegagalan di satu saat. Nah, demikian ini diantara tanda-tandanya Anda adalah seorang yang semangat dan bukan berambisi. Nah, terakhir, sudah berapa ini terakhir? Gak apa-apa ya? Sikap proporsional yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk meraih pertolongan Allah Ta'ala dalam proses mewujudkan cita-cita dan terhindar dari sikap ambisius. Jadi sikap proporsional, sikap seimbang, supaya kita jangan terlalu ambisius dan tidak pula sampai meremehkan, gak ada semangat sama sekali. Jadi sikap proporsional maksudnya ya penuh dengan keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam meraih pertolongan Allah. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki sikap yang seimbang ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibantu oleh Allah dalam rangka ya dalam proses mewujudkan cita-cita kita, dan kita bisa terhindar dari sikap ambisius. Kita bawakan beberapa contoh. Contoh hadis yang pertama, bagaimana Rasulullah memberikan sikap seimbang, yaitu sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin Samrah. Ya, kepada Abdurrahman bin Samrah, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Ya Abdurrahman bin Samrah, ya Abdurrahman bin Samrah, wahai Abdurrahman bin Samrah, la tas'alil imarah." Ya, jangan kamu meminta-minta jabatan supaya diangkat menjadi penguasa, jadi pemimpin. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Samrah ini dia datang kepada Rasulullah meminta supaya diangkat menjadi pemimpin di satu daerah atau di satu wilayah. Ya, maka Rasul mengatakan la tas'al limarah, jangan kamu minta-minta supaya kamu diangkat jadi pemimpin. Kenapa demikian? Rasul menyebutkan alasannya, fa innaka idza uqtitaha an mas'alah wukilta ilaiha.
Karena sesungguhnya engkau, jika engkau diberikan jabatan kepemimpinan, kan gitu ya, karena engkau yang memintanya sendiri, maka akan diserahkan seluruh tanggung jawabnya kepadamu, ditimpakan kepadamu. Begitu ya. Artinya apa? Dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ditolong dalam urusannya sebagai seorang pemimpin. Ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in utitaha an ghairi mas'alah, tapi jika engkau diberikan jabatan kepemimpinan dan bukan karena permintaanmu, ya an ghairi mas'alah maksudnya bukan dia yang meminta, memang dia diangkat pada saat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia sebagai seorang penguasa tanpa dia memintanya. Wa in ta'alaiha, maka engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seimbang tidak? Seimbang, kan gitu ya. Artinya apa? Tidak usah kita meminta-mintanya dengan penuh ambisi, karena ini ambisi namanya bukan semangat lagi. Ini penuh dengan ambisi seperti ini. Karena dia akan menghalalkan segala cara dan kelihatan itu, akan kelihatan. Supaya dia jadi seorang pemimpin dan populer di hadapan manusia. Jangan, tapi kalau memang benar diangkat, ya harus siap, kan begitu ya, harus siap. Dan engkau akan ditolong kalau benar-benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh hadis yang pertama. Kemudian contoh hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda tentang penyakit taun. Tahu penyakit taun ya? Penyakit yang menular. Ya, penyakit taun bisa semacam apa yang kulit itu loh, apa namanya? Kolera ya? Hah? Penyakit kolera kan? Iya. Hah? Lepra ya? Lepra apa kolera? Lepra. Ya, penyakit lepra. Nah, semacam itu. Taun kata Rasulullah, penyakit yang menular ini ayatul rijz. Ini merupakan tanda ya azab. Ya, azab yang ditimpakan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan mereka. Dan tujuannya ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit menular seperti ini untuk menguji manusia di antara hamba-hambanya. Nah, lihat hadisnya, kemudian apa kata Rasulullah? Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Atau dalam riwayat disebutkan fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Jika kalian mendengar ada di suatu tempat, di satu negeri sedang terjangkit penyakit menular, jangan nekat masuk. Kan begitu ya? Jangan nekat masuk ke sana. Ya, ini dia. Ya, sikap pertengahan. Akan tetapi kata Rasulullah, idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Atau fi riwayatin ya, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Tapi jika memang penyakit menular tersebut menimpa satu tempat, satu daerah, gitu ya, satu negeri, dan kalian memang ada di sana, jangan pula melarikan diri kalian keluar. Seimbang tidak? Iya, ini dia sikap seimbang dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu ada di situ. Ketika di sana ada terjangkit satu penyakit menular, kan begitu ya, jangan kalian nekat memasukinya, karena kalau nekat masukinya maka kita lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang seperti ini punya ambisi, kan begitu ya. Ini jangan terlalu ambisi seperti itu. Dan kalau memang penyakit menular itu menimpa satu tempat dan kita ada di sana, jangan pula melarikan diri, kan begitu ya. Karena kesannya seorang yang di sana ada penyakit menular, kemudian nggak apa-apa kita datang. Ini kan kesannya sok berani, gitu ya. Terlalu berlebihan yang seperti ini. Ini berlebihan. Jangan. Tapi kalau memang dia berada di tempat itu, sudah di situ, jangan pula melarikan diri. Ini sikap pertengahan dari Nabi SAW. Bagaimana beliau mengajarkan kita untuk memiliki sikap proporsional. Kemudian yang terakhir, ya, contoh hadis yang ketiga, Nabi SAW bersabda. Ya, ini sabda beliau ketika beliau memberikan wejangan kepada para tentara, para mujahid yang akan berangkat perang. Apa kata Nabi SAW? Ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, wahai para tentara, janganlah kalian berangan-angan ketemu musuh. Kan gitu ya. Artinya jangan sok cari musuh, jangan nantang-nantang mana musuhnya, enggak usah. Tidak usah dicari-cari, tidak usah ditantang seperti itu. Was'alullah al-afiyah, minta saja keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau memang benar-benar kalian ketemu musuh, fasbiru, sabar gitu ya, bertahan, jangan mundur, jangan lari. Bertahan, tetap terus seperti itu. Nah, ini sikap pertengahan. Jangan nantang, kan gitu ya. Tapi kalau memang ada, bertahan ya, hadapi. Ya, hadapi.
Nah, inilah sikap proporsional dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi hadis yang pertama berkaitan dengan jabatan kepemimpinan, ya, tugas ataupun semisalnya, begitu ya, tidak usah berambisius, atau berkaitan dengan penyakit ataupun yang semisalnya, kan gitu ya, tentang sosial, ya jangan nekat, kan gitu ya. Tapi kalau memang terjadi ya sudah, kita bertahan. Karena kenapa demikian? Ya karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada orang-orang yang bersikap seimbang, kan begitu ya. Tidak terlalu berlebihan dan tidak pula terlalu menyepelekan. Nah, maka siapa saja yang berusaha mengambil sikap seimbang dalam aktivitas pekerjaannya, maka sesungguhnya Allah taala akan menolong dirinya dikala ia menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam mewujudkan cita-citanya. Kita tidak pungkiri tatkala kita berusaha atau dalam proses mendapatkan cita-cita kita akan menghadapi ujian dan cobaan, mungkin ada aral rintangan, kan gitu ya, ada kesulitan. Tapi tatkala kita memiliki sikap seimbang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan di sana berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mungkin dengan paparan yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan bisa sedikit banyaknya kita mendapati satu titik terang, ya, dan bisa membedakan antara semangat dan ambisi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mungkin gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau ada waktu untuk bertanya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Buka pertanyaan. Yang aku langsung tolong tanya pakai kertas aja. Makanya ini misalnya kita sudah terlanjur sombong, sudah terlanjur berambisi, sudah terlanjur sombong, cara tobatnya bagaimana? Sebagaimana tadi kita ketahui bagaimana ambisi dari Nabi Sulaiman alaihissalam, kan gitu ya. Lalu kalau kita mengatakan Nabi ambisi, kan gitu ya, ini kan kelihatan jelek. Iya, jadi ya sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, kita dapati juga tergelincir melakukan kesalahan, tapi tetap dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengajarkan kalimat kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sehingga Allah mengampuni dia. Yang demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam didapati dia juga bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad itu ya. Dalam surat Shad mungkin itu saya lupa ayat beberapa, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Nabi Sulaiman, ya, wa qala rabbi ighfirli. Maka Nabi Sulaiman pun berkata rabbi ighfirli, jadi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena istighfar, meminta ampun kepada Allah, ini merupakan kunci mendapatkan kesuksesan. Kan gitu ya. Ya, karena istighfar itu akan menghapuskan segala kesalahan sehingga kita pun ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi bagaimana caranya? Ya bertobat kepada Allah, memperbanyak istighfar dan berdoa. Jadi di dalam surat itu Nabi Sulaiman mengatakan wa qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin ya min ba'di ya innaka antal wahhab. Ya, jadi ayatnya kurang lebih, wahai Rabbku, Nabi Sulaiman berkata, wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan diberikan kerajaan seperti ini dari orang-orang setelahku. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dia meminta satu kerajaan, kekuasaan yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Sehingga kita dapat di tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat, gitu ya, kemudian ingin dilewati oleh jin ibrit, gitu ya, ditangkap, dicekik sama Rasulullah SAW, sehingga kata Rasulullah, aku merasakan dinginnya lidahnya karena menjulur, gitu, dicekik sama Rasulullah. Kalau seandainya aku tidak didahului oleh Sulaiman, kata Rasulullah, kalau seandainya aku tidak didahului oleh Nabi Sulaiman, niscaya jin ini akan aku ikat di tengah-tengah kota Madinah dan jadi ya agar bisa disaksikan oleh
anak-anak kaum muslimin yang dijadikan permainan supaya dimainkan kan gitu ya. Tapi sayangnya Rasulullah sudah didahului oleh Nabi Sulaiman. Dan itu terbukti dalam surat tadi. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku. Setelah dia meminta ampun, berdoa kepada Allah supaya diampuni, kemudian dia meminta lagi yang sesuatu yang sempurna. Jadi di sini juga kita dapat satu faedah, kalau berdoa itu memang jangan tanggung-tanggung gitu ya. Ya Allah, gitu ya. Udah karena saya dalam ujian ini nggak apa-apa lah ranking 50 gitu jangan. Itu tanggung sekali doanya, kan gitu ya. Jadi meminta doa itu yang paling sempurna. Tetapi tetap sikap kita bukan sikap ambisi kan gitu ya. Ya sikap kita bukan sikap ambisi. Cuma itu ya di antara adab doa. Ya minta doa kepada Allah, ya Allah sukseskanlah saya dalam ujian ini kan gitu ya. Sukseskan saya dalam ujian ini. Nah, jadi gimana caranya ya memperbanyak istighfar gitu ya, perbanyak istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati rasa kesalahan kita dari perbuatan ambisi yang bisa memperlihatkan kesombongan tadi. Allah Akbar. Apakah jika kita menolak miswaknya atau kegiatan yang melenceng dari Islam juga suatu ambisi sampai-sampai kita demo dan lain-lain? Apa itu miswak? Wanita ini apa? Kontes kecantikan tingkat dunia. Oh, kontes kecantikan tingkat dunia. Yang kurang lebihnya begitu. Itu mencari wanita tercantik gitu di dunia. kita harus Tes kepintarannya, dites, tapi auratnya dites juga ya. Iya, terima. Memang dahulu kebiasaan orang-orang dahulu itu mengadakan atau melakukan tes seperti ini, sayembara siapa wanita tercantik. Dahulu memang sudah terbiasa seperti itu di masa dahulu, di masa jahiliyah. Tapi umumnya itu dilakukan agar wanita tercantik itu untuk dijadikan istri raja. Nah, begitu ya, untuk istri raja. Artinya dia akan menjadi seorang wanita zatu mansabin wa jamal, wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Sekarang saya tanya, apakah acara ini kan begitu ya, acara miswak ini akan menjadikan seorang wanita itu akan menjadi wanita yang memiliki kedudukan yang mulia dan ya cantik kan gitu ya? Ataukah nanti siapa menjadikan istri? Jangan-jangan hanya sebagai diperdagangkan saja auratnya kan begitu ya? Iya, jadi tidak seperti itu. Makanya lihat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang menggoda Nabi Yusuf? Zulaikha, kan gitu ya. Didapati Zulaikha itu wanita yang paling tercantik di Mesir pada saat itu. Ya karena itu kebiasaan ya orang-orang terdahulu untuk istri raja, Imratul Aziz gitu ya. Karena Raja Aziz pada saat itu dia seorang raja, untuk menjadi istri seorang raja itu dilakukan ya kemudian gitu ya sayembara. Jadi konteks wanita gitu ya, konteks wanita yang tercantik, tapi untuk diangkat martabatnya dijadikan sebagai istri seorang raja. Jadi menjadi seorang wanita yang zatu mansabin wa jamal, yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Makanya Rasulullah mengatakan tunkahul mar'ah li arba, wanita itu dinikahi karena empat kan gitu ya, karena hartanya, karena kecantikannya, ya karena kedudukannya itu tadi. Gitu ya, walaupun yang terakhir agamanya gitu ya, pas bisa tipi pilihlah memiliki agama. Nah, apakah ketika kita mengetahui acara seperti ini adalah melenceng dari Islam, kemudian kita menolaknya, apakah ini bisa dikatakan satu ambisi? Ya tidak, belum dikatakan sebagai satu ambisi, akan tapi kita lihat sikap-sikap kita. Tapi kalau sikapnya sampai berdemo ya tidak perlu kan gitu ya, tidak perlu sampai melakukan acara demo-demoan kan gitu ya, kemudian kumpul melakukan apa gitu ya, karena memang ya seperti itu juga bukan bagian dari perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Akan tapi sampaikanlah nasihatnya, baik itu dengan surat, dengan buletin, dengan apapun, karena yang namanya sampai hari ini yang namanya demo seperti itu dengan berteriak-teriak menyebutkan ya kebencian, apalagi sampai mencaci memaki, yang seperti itu bukan bagian dari Islam yang dianjurkan untuk kita semua melakukannya tatkala kita melihat kemungkaran.
ya, karena tidak pernah kita dapati di masa Rasulullah SAW ataupun para sahabat yang setelah wafat Rasulullah tidak pernah kita dapati ya melakukan demonstrasi kan begitu ya dalam rangka untuk mengingkari satu kemungkaran. Ya, justru kalau kita melakukan pengingkaran itu dengan sesuatu yang tidak ada syariatnya, tidak bisa kita tulis langsung ambisi, tapi bisa saja ini dikatakan satu ambisi begitu ya, satu ambisi. Akan tetapi ya jelas ini akan menyebabkan kita terjatuh kepada perkara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Allah a'lam. Jadi ya cukup bagi kita semua ya minimalnya menolak dengan hati kita. Maksudnya acara seperti itu adalah acara yang terlarang. Kemudian bisa kita melakukan amar ma'ruf dengan lisan kita, yaitu dengan melakukan nasihat. Ya karena yang seperti ini agak sulit bagi kita. Kenapa? Acara tersebut bukan di tempat kita. Bagaimana kita Ustaz datang untuk menasehati? Ya kita bisa mewakilkan lisan. Apa wakil dari lisan? Tulisan kan begitu ya. Wakil dari lisan ini adalah tulisan. Misal ada seorang Rasulullah bersabda, misalnya begini, Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat saja, tapi dia tidak tabayyun, tidak mencari kejelasan dari kalimat itu. Kalimat itu bisa apa? Yakni kalimat yang bisa menyebabkan perpecahan, kalimat yang bisa menyebabkan kemungkaran. Dia tidak tabayyun, begitu ya. Maka dia tergelincir gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan oleh lisannya. Yang ketergelincirannya itu lebih jauh dari jarak timur dan barat. Ini gara-gara satu kalimat yang dia ucapkan. Lalu apakah ketika seorang menulis satu kalimat dan mengatakan kamu setan, misalnya gitu kan dalam kertas, dia akan ucapkan, dikasih sama orang gitu. Apakah dia ini dikatakan mengucapkan satu kalimat atau tidak? Mengucapkan satu kalimat, padahal dia tidak berucap, dia cuma tulis saja. Nah, kan begitu ya. Jadi satu kalimat yang bisa membuat dia tergelincir, kan begitu ya, antara timur dan barat. Nah demikian juga yang namanya menyampaikan amar ma'ruf, kan begitu ya, nahi munkar dengan lisan itu tidak harus kita keluar-keluar, kan begitu ya. Bisa juga dengan tulisan, kan gitu ya, kita tulis dengan bagus nasihatnya, kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan acara tersebut. Wallahu a'lam. Ada lagi? Atau cukup? Cukup ya, insyaallah waktunya kita sudah mencapai setengah. Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil faedah dan manfaatnya dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua yang bisa nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini saja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta